Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mendalami dugaan aliran dana non-budgeter yang dikelola oleh Divisi Corporate Secretary Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB. Dana non-budgeter tersebut diketahui bernilai sekitar 200 miliar rupiah dan diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang kerap disapa RK. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penyidik saat ini masih menelusuri kemana saja dana non-budgeter tersebut disalurkan. Menurut Budi, salah satu pihak yang didalami dan diduga menerima aliran dana tersebut adalah Ridwan Kamil. Pernyataan itu disampaikan Budi kepada awak media pada Rabu 17 Desember 2025. Budi menjelaskan bahwa dana non-budgeter yang dimaksud tidak tercantum dalam anggaran resmi dan dikelola secara internal oleh Divisi Corporate Secretary Bank BJB. Dalam proses penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan indikasi bahwa dana tersebut tidak hanya mengalir ke satu pihak, melainkan ke beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengadaan iklan di lingkungan Bank BJB. Seiring dengan pendalaman aliran dana tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Penyidik menyita aset yang tercatat atas nama Ridwan Kamil maupun aset lain yang diyakini memiliki hubungan dengan aliran dana non-budgeter tersebut. Langkah penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pengamanan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Di sisi lain, Ridwan Kamil membantah mengetahui adanya dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di Bank BJB. Usai menjalani pemeriksaan di KPK, RK menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui perkara dana iklan tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam tugas pokok dan fungsi seorang gubernur, urusan aksi korporasi badan usaha milik daerah, BUMD, sepenuhnya menjadi kewenangan teknis manajemen perusahaan yang bersangkutan. Ridwan Kamil menjelaskan bahwa gubernur pada prinsipnya tidak terlibat langsung dalam pengelolaan teknis korporasi BUMD. Menurutnya, informasi terkait kegiatan korporasi hanya dapat diketahui oleh gubernur apabila direksi, komisaris, atau kepala biro terkait menyampaikan laporan secara resmi. Namun, selama masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat, ia mengaku tidak pernah menerima laporan mengenai pengadaan iklan maupun pengelolaan dana iklan Bank BJB. Ia menambahkan bahwa ketiga unsur tersebut, direksi, komisaris, dan kepala biro, tidak pernah menyampaikan laporan terkait dana iklan kepada dirinya. Oleh sebab itu, Ridwan Kamil menegaskan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan perkara tersebut. Ia juga membantah keterlibatan dalam kasus tersebut, termasuk tudingan menikmati hasil dari dugaan korupsi yang tengah diusut KPK. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. 2 tersangka berasal dari internal Bank BJB, yakni Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi, dan pejabat pembuat komitmen yang juga menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB, Widi Hartoto. Selain itu, KPK juga menetapkan 3 tersangka dari pihak swasta yang diduga berperan sebagai pengendali agensi periklanan. Mereka adalah Ikin Asikin Dulmanan, selaku pengendali agensi Anteja Mulyatama, dan Cakrawala Kreasi Mandiri. Suhendrik, selaku pengendali agensi BSC Advertising, dan Wahana Semesta Bandung Express, serta Sofan Jaya Kusuma, selaku pengendali agensi Cipta Karya Sukses Bersama. Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, para tersangka diduga terlibat dalam pengaturan pengadaan iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dugaan tersebut mencakup praktik penunjukan agensi, penggelembungan anggaran, hingga pengelolaan dana non-budgeter yang tidak transparan. Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian yang cukup besar. Penyidik KPK memperkirakan total kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan iklan di Bank BJB mencapai sekitar 222 miliar rupiah. Angka ini didasarkan pada hasil sementara penghitungan penyidik,
terhadap dana yang diduga disalahgunakan dalam proyek pengadaan iklan tersebut. KPK menegaskan akan terus mendalami perkara ini, termasuk menelusuri aliran dana dan peran masing-masing pihak yang diduga terlibat. Lembaga antirasuah itu juga membuka kemungkinan untuk menetapkan tersangka tambahan apabila ditemukan bukti baru yang cukup. Proses hukum akan terus berjalan guna memastikan akuntabilitas serta penegakan hukum yang adil dalam kasus dugaan korupsi tersebut.